salah satu senopatinya bernama Raden Prabangkat itu tadi. Prabangkat tadi diceritakan kekuatannya tadi seperti seekor gajah. Jadi dia bisa Tiwikromo atau merubah dirinya menjadi seekor gajah. Jadi sangar-sangar. Ada Raden Haryo Kurantil, kekuatannya tadi layaknya seperti macan, dan Haryo Gubrek tadi kekuatannya sama seperti seekor banteng, dan Haryo Sunsang kekuatannya tadi seperti seekor Garuda. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang cerita, lakon maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Setelah kemarin kita telah membahas tentang Prabu Palindrio yang mengwinisuda anaknya yang bernama Raden Radite menjadi raja di negara Medang Kamulyan yang bergelar Prabu Watugunung. Nah, kali ini ada cerita menarik apa Mas yang masih terkait dengan Prabu Watugunung tersebut? Oh iya Mas Bayu, nah setelah di episode kemarin kita membahas bahwasanya Prabu Palindrio kemarin winisuda si Radite, anak angkatnya tadi menjadi raja di negara Medang Kamulyan bergelar Prabu Watugunung. Tokoh tersebut dikisahkan Prabu Watugunung tadi kerap ditampilkan di pedalangan, khususnya jika membahas di dalam lakon-lakon Jawa khususnya yang tidak terkait dengan Mahabharata maupun kisah Ramayana seperti itu Mas Bayu. Nah, terkait dengan Prabu Watugunung itu sendiri. Nah, di negara Medang Kamulyan, pada saat Medang Kamulyan kan diceritakan si Prabu Watugunung atau si Radite kemarin telah berhasil membedah negara Gilingoyo kan kemarin. Nah, di situ diceritakan Watugunung itu tadi menyatukan negara Medang Kamulyan dan negara Gilingoyo pada saat itu. Jadi negara Gilingoyo yang berhasil dibedah lalu berhasil diduduki oleh si Watugunung. Nah, di situ diceritakan patihnya si Watugunung tadi bernama Patih Wukir pada saat itu. Nah, mereka berdua tadi dikisahkan memiliki kekuatan yang hampir sama, kekuatan sama, wajah, perawakan itu tadi hampir mirip di antara si sang raja Watugunung dan patihnya Wukir tadi. Nah, suatu hari diceritakan mereka berdua tadi sedang membahas tentang ayahnya, yaitu Prabu Palindrio atau Prabu Respati kemarin yang telah meninggal. Nah, dan situ diceritakan si Prabu Watugunung tadi ingin memberi istri namanya Dewi Tumpak. Dewi Tumpak merupakan anak Dewi Soma yang kemarin pada saat itu tidak sengaja si Radite tadi menghamili Dewi Soma yang merupakan ibunya Tiri kemarin. Nah, dan hasil hubungan tersebut melahirkan seorang anak bernama Dewi Tumpak. Dan sekarang pada saat itu diceritakan sang raja Prabu Watugunung atau Raden Radite tadi tidak mengetahui bahwasanya Dewi Tumpak tadi adalah hasil hubungannya dengan si Dewi Soma pada saat itu, istrinya si Prabu Palindrio Mas Bayu. Ternyata Dewi Tumpak itu merupakan anak dari Prabu Watugunung ya Mas? Ya. Nah, lalu apakah Dewi Tumpak mau diberistri oleh Prabu Watugunung? Nah, diceritakan si Dewi Tumpak tadi memiliki bebono atau syarat istilahnya ingin mempunyai namanya Putri Domas. Jika diberistri oleh si Prabu Watugunung. Nah, sang raja pada saat itu diceritakan menerima informasi dari salah satu anak buahnya atau abdinya tadi bernama Dahyang Sutekno, mengatakan bahwasanya di negara Sabrang ada sebuah negara bernama negara Kistono.
Kistono. Nah, diceritakan negara tersebut banyak sekali para raja-raja yang ingin melamar putri dari negara Kistono tersebut, dan diceritakan para raja-raja tersebut memiliki putri domas atau putri-putri yang perempuan yang banyak sekali, nantinya bisa dijadikan putri domas itu tadi sebagai syarat sang raja bisa menikahi si putri Dewi Tompak itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Prabu Watugunung, Mas, setelah mendengar kabar tersebut? Nah, di situ sang raja lalu mengutus nama Patih Wukir. Patih tadi diutus oleh sang raja untuk mencari putri domas tersebut di negara Kistana tersebut, dan membawa beberapa pasukan sebagai pengawalnya. Senopati Negoro Gilingonyo, Senopati Prabu Watugunung tadi diceritakan sangatlah kuat kekuatannya tadi, istilahnya bisa membo seperti layaknya hewan-hewan yang sangat kuat. Nah, yang di situ dituliskan di 100 Tokorojo, salah satu senopatinya bernama Raden Prabangkat itu tadi. Prabangkat tadi diceritakan kekuatannya tadi seperti seekor gajah. Jadi dia bisa Tiwikromo atau merubah dirinya menjadi seekor gajah. Jadi sangar-sangar. Ada Raden Haryo Kurantil, kekuatannya tadi layaknya seperti macan, dan Haryo Gubrek tadi kekuatannya sama seperti seekor banteng, dan Haryo Susang kekuatannya tadi seperti seekor Garuda. Sedangkan si Haryo Tolu tadi kekuatannya sama seperti seekor ular. Jadi anak buah senopatine dari sang raja itu tadi ya beberapa tadi ceritakan sangat pilihan, jadi memiliki kekuatan spesialis yang masing-masing seperti itu. Nah, di situ diceritakan akhirnya sang patih bersama senopatinya berangkat bersama Dayang Sutekno yang di situ berangkat juga untuk memberitahu jalan menuju negara Istana tersebut, Mas Jadi Bayu. Prabu Watugunung saat itu mengutus Patih Wukir ya. Ya, patihnya dan Wukir. para senopati yang memiliki kekuatan seperti hewan tadi, ya, untuk mencari putri domas. Benar sekali, di negara Kistana, Mas Bayu. Nah, selanjutnya di negara Kistana itu sendiri rajanya di situ bernama Prabu Drata. Prabu Drata tadi memiliki kakak perempuan atau Mbak Yu bernama Dewi Drati. Nah, sang raja pada saat itu diceritakan sedih karena negaranya tadi sedang dikepung oleh Ratu Sewunegoro pada saat itu, yang diceritakan mempunyai tujuan ingin memberi istri si Dewi Drati. Jadi Mbak Yu tadi belum menikah. Nah, diceritakan tiba-tiba pada saat itu tidak berselang lama datanglah Patih Wukir. Patih Wukir tadi datang bersama senopatinya meminta izin kepada si Prabu Drata tadi untuk bisa mendapatkan putri domas di negara Kistana tersebut, Mas Bayu. Terus bagaimana jawaban si Prabu Drata, Mas? Sebentar, Mas, belum Mas Gure jawab, silakan timbul dulu. Gimana, Mas? Bagaimana jawaban Prabu Drata saat itu? Nah, sang raja Prabu Drata tadi ceritakan mempersilahkan kepada Patih Wukir dan anak buahnya tadi, akan tetapi dia mengatakan di luar negaranya tadi sedang banyak sekali musuh yang mengepung pada saat itu dan akan menyerang negara Kistana. Nah, sang Patih Wukir pada saat itu beserta para senopati dia bersedia membantu para sang raja Drata tadi untuk mengusir musuhnya tadi sembari dia mencari putri domas, Mas Bayu. Nah, singkat cerita di Pagelaran Jawi, Patih Wukir tadi beserta para senopati tadi menemui para Ratu Sewunegoro tadi. Di situ singkat cerita terjadilah peperangan di antara para senopati negara Gilingoyo beserta Patih Wukir melawan Ratu Sewunegoro tadi yang ingin memberi istri Dewi Drati tadi. Nah, terjadilah peperangan ramai di negara Kistana tersebut, dan diceritakan para raja-raja tadi yang melawan Patih Wukir tadi dan para senopati tadi, para raja tadi mengaku teluk, mereka kalah, dia mengaku teluk. Dan di situ diceritakan Patih Wukir tadi meminta hadiah, dan para raja tadi memberikan hadiah itu berwujud putri-putri. Seorang putri boyongan bisa dikatakan seperti itu. Setelah dikumpulkan putri-putri itu berjumlah 80. Banyak ya? 80 perempuan. Nah, para putri tersebut bisa disebut juga putri domas dan diajak ke negara Kistana pada saat itu untuk menghadap si Prabu Drata terlebih dahulu sebelum dibawa ke negara Gilingoyo itu tadi, Mas Bayu. Jadi saat itu Patih Wukir dan juga senopatinya berhasil mengalahkan Raja Sewunegara ya, Mas? Benar sekali, Mas Bayu. Ia berhasil mendapatkan hadiah yaitu 80 orang putri. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di negara lain, di negara Malowo. Di negara Malowo tadi rajanya bernama seorang raja raksasa bernama Prabu Kolo Ngamboro. Di situ dituliskan di 100 Tokorojo bernama Prabu Kolo Ngamboro. Sang raja tadi memiliki patih bernama Patih Santyoko. Santyoko. Nah, sang raja raksasa tadi diceritakan mempunyai problem atau masalah, dia belum akur dengan istri barunya bernama Dewi Pratima. Nah, permasalahan itu yang terjadi karena diceritakan istri sang raja tadi juga ingin mempunyai putri domas
Putri Domas dari negara Kistana itu tadi, Mas Bayu. Jadi itu ya Mas masalahnya. Ya. Lalu apakah raja raksasa tersebut akan mengabulkan permintaan dari istrinya tersebut? Nah, sang raja raksasa tadi ceritakan bersedia untuk mencari Putri Domas tersebut di negara Kistana, lalu dia diceritakan berangkat pada saat itu. Nah, sedangkan kembali kita ke negara Kistana, pada saat itu Prabu Drata menerima bantuan lagi dari negara Gilingoyo, yaitu Raden Sukro. Raden Sukro tadi datang beserta para Punokawan. Jadi yang membantu negara Kistana tadi sangatlah banyak. Nah, seperti datanglah si Sukra tadi. Nah, tidak berselang lama datanglah Patih Uger beserta para senopati tadi memberitahu bahwasanya mereka telah mendapatkan Putri Domas hasil tetuluan atau hadiah imbalan dari para raja-raja Sewunegoro yang mengepung negara Kistana tadi yang kalah pada saat itu, Mas Bayu. Nah, setelah itu sang raja pun tentunya sangat senang karena musuhnya tadi telah hilang semua. Nah, tiba-tiba pada saat itu datanglah Prabu Kolongumboro tadi. Kolongumboro tadi datang mengamuk di negara di negara Kistana tadi, ingin merebut Dewi Drati. Nah, akan tetapi di situ Raden Sukra, bantuan dari negara Gilingo yang nyusul tadi ceritakan bisa melindungi sang putri, dan terjadilah peperangan pada saat itu di antara Sukra dan Prabu Kolongamboro tadi. Raksasa tersebut diceritakan tewas. Sang Prabu Kolongamboro tadi tewas oleh si Raden Sukra. Patihnya yaitu Patih Santioko yang mengaku Teluk tadi diceritakan dia lalu mengatakan kepada sang raja bahwasanya Dewi Pratima, istri dari Prabu Kolongamboro tadi, merupakan anak dari Prabu Ugroyogo namanya. Prabu Ugroyogo, raja dari negara Timpuru pada saat itu, Mas Bayu. Lalu bagaimana respon dari Prabu Drata, Mas, setelah mengetahui silsilah dari istri Prabu Kolongamboro, Mas? Nah, di situ Prabu Drata mengatakan bahwasanya Prabu Ugroyogo tadi masih ada hubungan darah dengan si Prabu Drata itu tadi, yang merupakan di situ Ugroyogo tadi pamane dari si Prabu Drata pada saat itu. Nah, Prabu Ugroyogo tadi ceritakan diminta untuk datang ke negara Kistana itu tadi. Nah, tidak berselang lama sang raja negara Timpuru Ugroyogo tadi datang, dan di situ Patih Uger tadi pada saat itu menjadi penengah. Akhirnya di situ dia memberikan solusi bahwasanya si Dewi Pratima tadi lalu diceritakan diperistirahat oleh si Prabu Drata pada saat itu karena si Kolongamboro tadi kan telah tewas. Sedangkan si Dewi Drati, adik Dewi Droto tadi, diperistri oleh si Patih Uger. Patih Uger dan Patih Raja Raksa ya Patih Santioko tadi diberikan hadiah kerajaan negara Malawa tadi agar diduduki oleh si Patih Santioko. Santioko tadi dijadikan raja di negara Malawa pada saat itu. Nah, namun negara Malawa tadi merupakan jajahan dari negara Gilingoyo seperti itu, masih di bawah negara Gilingoyo seperti itu. Nah, terus solusi dari Patih Uger itu apakah diterima? Nah, di situ keputusan tersebut akhirnya diterima oleh para tamu-tamu yang hadir di negara Kistana tersebut. Nah, setelah itu diceritakan Patih Uger tadi bersama para saudaranya, para senopati-senopatinya tadi, setelah menyelesaikan masalah tersebut di negara Kistana, lalu dia kembali ke negara Gilingoyo membawa Dewi Drati beserta para Putri Domas yang berjumlahnya 80 tersebut. Nah, diceritakan Mas Bayu sesampainya di tanah Jawa, diceritakan Raden Prabangkat yang menjadi salah satu senopati dari Prabu Watugunung tadi yang berangkat bersama Patih Uger tadi. Prabangkat tadi diminta untuk mendahului memberitahu kepada sang raja bahwasanya kepada Prabu Watugunung untuk bahwasanya mengatakan Patih Uger telah berhasil membawa Putri Domas. Nah, lalu diceritakan Prabangkat tadi berangkat duluan akhirnya menuju negara Gilingoyo beserta para Punokawan. Nah, di tengah perjalanan di tengah hutan namanya hutan Mastuti, Raden Prabangkat tadi mengetahui ada seorang wanita pada saat itu berada di hutan tersebut. Nah, ketika didekati pada saat itu tiba-tiba si Prabangkat tadi diserang oleh seekor naga, Mas Bayu. Seorang naga yang sangat besar. Nah, terjadilah peperangan di antara Prabangkat dengan naga tersebut. Nah, naga tadi berhasil dikalahkan dan dibunuh, dan disitu diceritakan Prabangkat tadi dia melihat seorang wanita tersebut sedang bertapa itu tadi. Nah, ketika didekati tiba-tiba di situ Raden Prabangkat tadi disiram oleh air pada saat itu, disiram oleh air, dan tiba-tiba terjadi keanehan. Prabangkat tadi setelah hilang otot bebayune, dia seperti orang yang lumpruk tanpa doyo, tidak memiliki kekuatan, lemah di hadapan teluk di hadapan si wanita itu tadi. Nah, dan ternyata wanita tersebut merupakan Dewi Sinto. Dewi Sinto atau Dewi Basundari yang kemarin menjadi raja di negara Gilingoyo dan berhasil dikalahkan oleh si Radite atau Prabu Watugunung. Nah, diceritakan
si Dewi Sinta atau Basundari tadi mengatakan kepada Raden Prabangkat tadi bahwasanya tujuan ia bertapa tadi dia ingin memiliki keabadian atau kejayaan, istilahnya seperti itu Mas Bayu. Nah, Raden Prabangkat mengatakan jika sang Dewi mau, sang Dewi Sinta tadi diboyong ke negara Gilingoyo, seperti itu Mas Bayu, untuk dimulyake lah, seperti itu. Oh, ternyata wanita yang bertapa tadi adalah Dewi Sinta ya Mas? Ya, atau Basundari. Nah, lalu apakah Dewi Sinta tersebut mau Mas diboyong ke negara Gilingoyo? Nah, dan sang Dewi Sinta atau Basundari tadi ceritakan dia bersedia, lalu dia berangkat bersama Senopati Prabangkat itu tadi Mas Bayu. Nah, di situ kan Prabangkat berangkat bersama si para Punokawan. Nah, Punokawan pada saat itu yang mengetahui bahwasanya si Prabangkat berangkat dengan Dewi Sinta menuju negara Gilingoyo. Di situ sebenarnya Punokawan tidak istilahnya tidak setuju lah, tidak setuju. Dia lebih memilih meninggalkan si Prabangkat dan Dewi Sinta tadi untuk kembali ke negara Gilingoyo, karena di situ diceritakan para Punokawan tadi mengetahui bahwasanya nantinya akan ada sebuah geger di negara Gilingoyo, yaitu Dewi Basundari atau Dewi Sinta tadi akan diperistri oleh anaknya sendiri, yaitu Prabu Watu Gunung itu tadi Mas Bayu. Selanjutnya di negara Gilingoyo, Prabu Watu Gunung tadi menerima kedatangan anak buahnya Raden Prabangkat tadi beserta Dewi Sinta itu tadi. Nah, diceritakan mereka berdua, sang raja dan Dewi Sinta tadi pada saat itu mereka pangling istilahnya tidak mengetahui bahwasanya si Dewi Sinta tadi tidak mengetahui bahwasanya Watu Gunung tadi merupakan anak sendiri, yaitu Radite yang pernah dia usir. Dan si Watu Gunung pun dia tidak pangling dengan ibunya sendiri pada saat itu. Dia tidak tahu bahwasanya Dewi Sinta merupakan ibunya sendiri, karena diceritakan Dewi Sinta tadi walaupun umurnya sudah tua, dia sangatlah cantik pada saat itu. Nah, setelah kejadian tersebut datanglah si Patih Wukir tadi datang beserta para senopati yang lainnya menyusul membawa putri Dumas yang berjumlah 80 itu tadi. Nah, di saat itu sang raja pada saat itu mengetahui para putri Dumas yang cantik tadi dia tidak tertarik, malah dia tadi sangat menyukai si Dewi Sinta tadi. Dewi Sinta tadi dia sangat, dia pun lalu dipondong masuk ke dalam kedaton pada saat tadi. Di situ diceritakan Watu Gunung tadi berbeda dengan tujuan awalnya. Yang pertama dia ingin memberi istri Dewi Tumpak, dan itu juga setelah mendapatkan putri Dumas malah dia tidak terima, dia tertarik dengan si Dewi Sinta itu tadi Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan kali ini, sebuah kisah yang menurut saya juga sangat menarik. Alur ceritanya sangat menarik, yaitu Prabu Watu Gunung tadi yang mendapatkan putri Dumas, akan tetapi dia malah tertarik dengan si Dewi Sinta karena dia tidak tahu bahwasanya Dewi Sinta adalah ibunya sendiri itu tadi. Ya, terima kasih ya Mas. Sama-sama. Atas kisahnya tadi, nanti bisa dilanjut lagi di episode selanjutnya. Ya Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Kurit tentang Patih Wukir yang telah mendapatkan 80 putri Dumas, dan juga Prabu Watu Gunung yang ingin menikahi ibunya sendiri yang bernama Dewi Sinta atau Dewi Basundari. Mudah-mudahan cerita yang Mas Kurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.